sini saya akan menjelaskan asal-usul agama Kristen Protestan. Penyebaran agama Kristen Protestan di mana adanya dampak dan perubahan Martin Luther yang ketika itu menjadi anggota Orde Agustin di bawah pemimpinan Johann Stupik untuk menyetuskan reformasi. Martin Luther tidak dapat menerima penjualan indulgensi oleh Dominikus Johann Tetzel dari Kuskup Agung Albert dari Mezing di masa Paus Leox untuk mendapat dana pembangunan gereja Santo Petrus guna kebanggaan gereja Roma. Oleh karena itu, hal itu berarti merendahkan martabat Tuhan, di mana pengampunan dosa dan perdamaian dengan gereja bisa dapat dengan uang tanpa sakramen. Perlakuan demikian itu yang dijadikan dasar bagi Martin Luther membicarakan dengan para ahlinya teologi. Kemudian Martin Luther merumuskan 95 dalilnya tentang penghapusan siksa yang diperkenalkannya dengan pada tahun 1571. Akibat perubahan Martin Luther ini, maka ia dituduh gereja Katolik sebagai orang yang sudah sesat dan merumuskan pengheningkan segala kegiatannya. Pada tahun 1529 diadakan rapat negara Ciperit dan mengambil keputusan Edikta Worms dan mengeluarkan detrik pelanggaran gerakan reformasi. Atas keputusan para raja dan bangsawan yang hadir dan mendukung, Martin Luther mengajukan protes keras. Semenjak itulah lahir Kristen Protestan. Tokoh pendiri agama Kristen Protestan dapat dikatakan oleh Martin Luther. Martin Luther berasal dari keluarga petani di Torge dan dilahirkan 10 November pada tahun 1483 di Elslamet, Jerman. 1. Kelahiran agama Kristen Protestan. Kelahiran agama Kristen Protestan banyak dipengaruhi oleh latar belakang penyebaran masyarakat Eropa Barat kepada abad-abad menjelang kelahirannya, yaitu abad ke-16. Lahirnya humanisme di Eropa merupakan adanya dampak positif dan juga negatif terhadap gereja pada saat itu. Rohaniawan dan biarawan telah kehilangan monopoli mereka dalam masyarakat sehingga kehadiran gereja mendapat kritik-kritik yang mendasar di tengah-tengah masyarakat luar. Pada puncaknya, penyalahguna wewenang gereja menjelang tanpa mempedulikan tanggung jawab rohaninya dengan adanya penjualan surat indulgensi dan obosi kepada anggota jemaat gereja. Hal itu menimbulkan pertentangan protes dan penjualan dari anggota jemaat gereja dan berbagai negara termaksud dan berkelangan pemimpin gereja sendiri. Sebelum reformasi Martin Luther, keadaan gereja sebelum reformasi Martin Luther yaitu seperti yang saya jelaskan tadi di atas, yang merupakan kondisi yang melahirkan kedatangan adanya perbedaan antara teologi beserta prakteknya. Dengan ajaran dalam Alkitab, kondisi demikian dirasakan oleh Martin Luther sebagai titik tolak untuk memulai pembaruan gereja. Sebagai seorang biarawan yang saleh, Martin Luther juga sebagai anggota Orde Agustin, suatu orde yang sangat-sangat ketat dan keras, di bahan pemimpin Johann Stupik. B. Perkembangan agama Kristen Protestan. Perkembangan agama Kristen Protestan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perkembangan agama Katolik dan agama Kristen Protestan. Protestan berkembang pada agama ini tidak dapat dilepaskan dari kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Bersamaan gelombang kedatangan bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, datang pula para misionaris untuk menyebarkan agama Kristen di Indonesia. Dalam penyataannya, agama Kristen Katolik dan Kristen Protestan berkembang di berbagai daerah. Bahkan di daerah Indonesia bagian timur seperti Papua, daerah Minahasa Timur
Nusa Tenggara Timur juga daerah Tapanuli di Sumatera. Agama-agama Kristen menjadi mayoritas. Penyebaran agama Kristen ini juga semakin intensif. Suatu refleks berkuasa agama Katolik dan Kristen Protestan berkembang pesat di Indonesia. Bagian timur, agama Kristen juga masuk dan berkembang di tanah Minahasa. Kita lanjut kepada teman saya. Sistem ketuhanan dalam agama Kristen Protestan. Yang pertama, kitab suci. Kitab suci dalam agama Kristen Protestan ialah Alkitab, yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama meliputi 38 kitab dan satu surat, yaitu surat Amsal Sulaiman. Di antara 38 kitab tersebut, 16 daripadanya adalah kitab nabi-nabi. Perjanjian Baru. Perjanjian Baru terdiri dari 27 risalah yang dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu golongan sejarah dan golongan pelajar. Golongan sejarah meliputi Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan kisah rasul-rasul yang ditulis oleh Lukas. Golongan yang kedua yaitu golongan pelajar, terdiri dari risalah-risalah lain, yaitu dari 21 risalah, 14 risalah yang ditulis oleh Paulus, 3 risalah yang ditulis oleh Yahya, 2 risalah yang ditulis oleh Petrus, 1 risalah yang ditulis oleh Yakub, dan 1 risalah yang ditulis oleh Yuda. Yang kedua, upacara keagamaan. Adapun beberapa upacara keagamaan dalam Kristen Protestan ialah perjamuan suci dan sakramen pembaptisan. Perjamuan suci adalah suatu ritus atau tata cara dalam keagamaan yang dipandang oleh kebanyakan gereja dalam kekristenan sebagai suatu sakramen. Yang kedua, sakramen pembaptisan. Sakramen merupakan pusat dari ibadah atau liturgi yang merupakan perbuatan lahir yang ilahi atau juga disebut dalam firman nyata. Menurut di Kristen Protestan, sakramen itu ada dua macam, yaitu sakramen pemandian atau sakramen pembaptisan dan sakramen ekaristi atau sakramen penjamuan, komuni suci, misa atau pengorbanan suci, dan lain sebagainya. Tempat-tempat suci dalam agama Kristen Protestan adalah altar, mimbar sabda, jendela kaca berwarna, wadah air suci, dan kamar pengakuan dosa. Hari raya dalam agama Kristen Protestan ada 4, yaitu yang pertama Advent dan Natal. Tahun liturgi Kristen dimulai dari masa Advent yang jatuh pada minggu keempat sebelum Natal. Yang kedua, Prapaskah dan Pekan Suci. Prapaskah adalah masa pertobatan yang berlangsung selama 40 hari untuk memasuki hari raya Paskah. Masa untuk mengenang kembali saat-saat Yesus dicobai di padang pasir. Prapaskah dimulai dengan hari Abu dan diakhiri dengan Pekan Suci. Pekan Suci diawali dengan Minggu Palem, tatkala umat Kristen mengingat akan kemenangan Yesus dalam memasuki kota Yerusalem dengan naik keledai. Kamis Putih 4 hari berikutnya adalah hari untuk mengenang perintah Yesus supaya pengikutnya saling mengasihi. Hari Jumat Agung yang merupakan hari paling hikmat bagi agama Kristen karena disitulah ditandai dengan hari kematian Tuhan Yesus. Yang ketiga yaitu Minggu Paskah. Minggu Paskah adalah hari untuk merayakan kebangkitan Yesus menuju kehidupan baru. Yang keempat yaitu Pentakosta. 50 hari setelah hari raya Paskah, umat Kristen merayakan hari Pentakosta. Orang juga menyebutnya dengan hari Minggu ke-7 setelah Paskah, yaitu hari untuk mengingat pencurahan Roh Kudus kepada umat Kristen perdana di Yerusalem. Sekian dan terima kasih.